Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya NF dari Pustaka Suara. Anda pernah mendengar kisah Prabu Angling Dharma? Ya, tentu pernah kan? Kisah Prabu Angling Dharma ini adalah kisah yang sangat terkenal. Kisahnya banyak diangkat ke film layar lebar dan punya banyak penggemar. Anto Wijaya adalah salah satu artis yang memerankan tokoh Prabu Angling Dharma ini. Meski kisah Angling Dharma adalah disebut sebagai karya sastra lama, namun ternyata banyak sekali daerah yang mengklaim menjadi bekas kerajaan Malwapati, atau minimal di masa lalu dipercaya bahwa Prabu Angling Dharma ada di daerah tersebut. Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur misalnya, Prabu Angling Dharma sangat dekat dengan identitas daerah. Bojonegoro kemudian dikenal dengan Bumi Angling Dharma. Supporter sepak bolanya juga dikenal dengan Laskar Angling Dharma. Bahkan di Bojonegoro juga terdapat sebuah petilasan Angling Dharma yang dikenal dengan situs Melawatan. Sementara itu di Pati, Jawa Tengah juga terdapat makam Angling Dharma, tepatnya di Desa Melawat, Kecamatan Sukolilo. Nah, lepas dari perdebatan apakah Angling Dharma ini sebagai sosok nyata atau hanya sebuah legenda semata, mari kita membincang satu buku yang cukup menarik. Buku ini berjudul Kidung Angling Dharma, transliterasi dan terjemahan teks dari Imade Subandia dan Imade Sudiarga. Buku ini diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1996. Buku ini cukup menarik. Di buku ini banyak diulas tentang siapa sebenarnya Angling Dharma. Tentu Kidung Angling Dharma ini adalah sebuah sastra lisan dengan latar masyarakat Bali, sehingga buku ini ditransliterasi dari sastra Bali. Jadi konon, sebagaimana kisah Angling Dharma, Angling Dharma ini adalah titisan dari Dewa Wisnu, dilahirkan dari rahim Pramesti, putra Raja Jayabaya, yaitu Raja Gendrayana, yang merupakan cucu Yudayana dan cicit Parikesit. Siapa Parikesit? Parikesit ini adalah putra dari Abimanyu, dan Abimanyu adalah putra dari Arjuna. Sehingga Angling Dharma ini masih menjadi keturunan dari Pandowo. Kidung Angling Dharma ini adalah salah satu sastra Bali tradisional berbentuk puisi. Sebagaimana buku Kidung Angling Dharma menyebutkan, bentuk karya sastra ini dalam masyarakat Bali dikenal dengan istilah Sekar Madya. Seperti telah diungkap di atas, yaitu sebuah nyanyian atau tembang. Naskah asli dari Kidung Angling Dharma ini berbentuk lontar milik Kantor Dokumentasi Kebudayaan Wali yang berkedudukan di Denpasar. Naskah lontar Kidung Angling Dharma ini kemudian ditransliterasi pada tanggal 29 Mei tahun 1992 oleh Imade Subandi. Bagaimana sebenarnya kisah Angling Dharma sesuai dengan Kidung Angling Dharma? Coba saya hadirkan untuk Anda semuanya. Angling Dharma dikisahkan adalah seorang raja yang bijak, yang memerintah dengan adil di kerajaan bernama Malwapati. Rakyatnya sangat menyukainya karena Prabu Angling Dharma ini punya kebijaksanaan yang sangat tinggi. Suatu hari dalam perjalanannya ia bertemu dengan Dyah Dursilawati, putri dari Raja Basunonda yang sedang sakit. Dyah Dursilawati ini sudah berputus asa karena penyakitnya. Namun ketika bertemu dengan Angling Dharma, Dyah Dursilawati ini dapat disembuhkan dan bisa kembali ke istana ayahnya. Betapa bahagianya orang tua Dyah Dursilawati, sehingga keduanya dinikahkan. Namun Angling Dharma adalah seorang petualang, sehingga setelah menikah dia perlu melanjutkan perjalanan.
Namun istrinya, yaitu Dyah Dursilawati ini yang tengah hamil enggan ditinggalkan. Mereka kemudian memutuskan untuk pergi bersama dengan ditandu dan pengawalan dari para prajurit. Ada satu orang yang juga mengawal, yaitu Patih Batik Madrin. Di hutan, mereka beristirahat di bawah pohon beringin. Anglingdarma merasa keinginan istrinya untuk mendapatkan buah ental muda. Tapi sayang, Anglingdarma tidak bisa memanjat pohon tersebut. Nah, bagaimana akhirnya Anglingdarma melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita tahu kisah Anglingdarma adalah kesaktiannya. Ia lalu masuk ke tubuh burung merak yang sudah mati. Burung itu pun kemudian bangkit dan terbang ke pohon ental. Lalu singkat cerita, Anglingdarma ini mampu mengambil buah ental tersebut untuk diserahkan kepada istrinya tercinta, yaitu Dyah Dursilawati. Dari sinilah ada keinginan Patih Batik Madrin untuk mengkhianati Anglingdarma. Lalu Anglingdarma yang tubuhnya ditinggalkan dimasuki oleh Batik Madrin. Sehingga Batik Madrin itu bertukar jiwa dan berada di tubuh Anglingdarma. Terjadilah kebingungan Dyah Dursilawati ini yang akhirnya singkat cerita kembali ke istana dan menceritakan apa yang terjadi kepada Raja Basunonda, sang ayah. Lalu Anglingdarma pun tidak bisa kembali ke tubuhnya karena tubuhnya dipakai oleh Batik Madrin. Dalam perjalanannya, Batik Madrin ini mempertontonkan keahliannya atau kehebatan kambingnya yang juga dimasuki oleh Batik Madrin, sehingga ketika tubuh Anglingdarma itu kosong, maka Anglingdarma masuk ke tubuhnya kembali. Batik Madrimlah yang kemudian tidak bisa kembali ke tubuhnya. Lalu singkat cerita, keduanya lalu hidup bahagia dan melanjutkan kisahnya. Dan Anglingdarma ini mempunyai anak yang namanya Anglingkusuma dan Raden Danuwada. Dua anaknya ini memang nanti disiapkan untuk menduduki tahta Bojanegari dan kerajaan Malopati. Sayangnya mereka ternyata tidak tidak menginginkan untuk menjadi raja di dua kerajaan tersebut. Mereka tidak cocok dengan permaisuri yang sudah disiapkan dan lain sebagainya. Akhirnya mereka meninggalkan kerajaan. Singkat cerita, mereka dalam perjalanan di Gunung Arcamanik, mereka bertemu dengan dua orang putri Begawan Santanumurti. Lalu Begawan Santanumurti inilah yang kemudian menikahkan dua orang anaknya ini kepada dua orang anak dari Prabu Anglingdarma. Mereka memang akhirnya tidak kembali ke Malwapati maupun kembali ke Bojanegari, melainkan mereka menetap di Arcamanik dan menikahi dua putri Begawan yang bernama Kusuma Srenggana Ratna dan Anom Srenggana Sari. Mereka pun hidup bahagia di kerajaan mereka tersebut. Nah, begitulah kisah yang dihadirkan oleh satu buku yang berjudul Kidung Anglingdarma, yaitu sebuah transliterasi dan terjemahan teks dari Imade Subandia dan Imade Sudarga. Sekali lagi, naskah ini adalah naskah sastra Bali dan bukan sastra Jawa, karena ada lagi nanti teks-teks sastra lisan yang itu diproduksi atau ada di tradisi sastra Jawa. Namun yang ini, yang Kidung Anglingdarma yang kita bicarakan pada saat ini adalah dari sastra lisan dari Bali. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.